Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat dari ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Hairani, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian, baik itu sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi. Lihat dan perhatikan ini anak-anak ibu. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga, perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga, pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Kita lanjutkan anak ibu. Rumah tangga, keluarga atau konsumen disingkat dengan RTK. RTK adalah kesatuan keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak, dan anggota keluarga lainnya yang setiap hari melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. RTK harus mempunyai pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumsi rumah tangga. RTK membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Pendapatan RTK diperoleh dari sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba. Rumah tangga, keluarga atau konsumen memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai konsumen, dan yang kedua sebagai penyedia faktor produksi, yaitu meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang kedua, rumah tangga, perusahaan atau produsen yang disingkat dengan RTP. Rumah tangga, perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia atau yang menghasilkan barang dan jasa bagi konsumen. RTP merupakan kegiatan ekonomi yang dibentuk oleh pengusaha yang tujuannya mencari laba. RTP sebagai pembeli faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Lihat video di samping ini anak-anak. Ini adalah rumah tangga perusahaan yang merakit dan memproduksi pesawat terbang. RTP harus membayar berupa sewa, gaji, bunga. RTP dalam kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa. Sebagai imbalannya, ia akan memperoleh uang hasil penjualan barang dan jasa. RTP akan memperoleh penghasilan dari hasil penjualan barang dan jasa di pasar barang. Penghasilan tersebut akan digunakan kembali untuk membayar faktor produksi di pasar produksi. Rumah tangga produsen di Indonesia ada yang BUMN ya anak-anak ibu,
ada yang BUMS dan koperasi. Badan usaha milik negara seperti Garuda Indonesia. Ini adalah contoh sebuah pabrik pembuatan pesawat terbang yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakan produk mereka. Maka perusahaan rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Rumah tangga produsen berkewajiban membayar pajak. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Lihat dan perhatikan ini anak ibu. Pemerintah memiliki 3 peran penting di dalam perekonomian. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Peran dan fungsi pemerintah sebagai pengatur atau regulator perekonomian dalam suatu negara sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas maju dan mundurnya perekonomian. Pemerintah membangun fasilitas umum dari hasil pajak seperti jalan, terus sekolah, dan memajukan pendidikan ya anak-anak ibu. Terus pemerintah sebagai konsumen, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Pemerintah sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa, yaitu BUMN, badan usaha milik negara. Tentu anak-anak ibu sudah tahu bukan? Seperti PLN dan kereta api. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini adalah lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peranannya yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor. Terus pertukaran tenaga kerja antar negara untuk menghasilkan devisa. Melakukan usaha penanaman modal pada perusahaan dalam negeri. Pemberian, pinjaman, dan bantuan luar negeri. Yang terakhir anak-anak ibu, membayar pajak, yaitu pajak langsung maupun pajak tidak langsung kepada pemerintah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak ibu. Semoga bermanfaat dan ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.